sampai bisa ikut gitu? Sebenarnya bukan di proses video klipnya ya. Iya. Itu lagu saya. Oh gitu, wah. Gitu. Baru saja menggerus hari, begitu tiada gelap terjadi atas sebuah janji. Podcast Cerita Bersama. Oke, Potabe ini adalah program perdana dari Cheese Production atau Channel 3 Production. Potabe ini pada perdana kali ini kita akan mengusung tema yang berhubungan dan tidak jauh dari generasi kita. Musik, iya, siapa sih yang nggak suka sama musik? Musik bisa jadi obat, bisa jadi teman tidur. Pasti ngaku nih, teman-teman Gen Z, teman-teman Gen M, milenial gitu kan pasti kalau mau tidur dengerin Spotify, terus Reso dan segala macam ya, playlist gitu. Nah, kali ini kita juga akan mengulik, membahas musik yang kental dari tradisional, dari lahir dari musisi-musisi yang membawa nama dari asal daerahnya gitu. Oke, di Potabe kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang sangat keren, musisi papan atas dan juga sudah berkiprah lama di dunia tarik suara, dikenal dengan lagu-lagu yang bahasa Melayu, terus juga lagu-lagu yang keren-keren pokoknya. Oke, makanya stay tune terus di Potabe. Kita akan mengundang Pak Teja Fatasena. Oke, Pak Teja Fatasena merupakan musisi kelahiran dari Riau, Pekanbaru. Nih kalau saya nggak salah ya, nanti koreksi nih Pak Teja nih. Dari Pekanbaru, lalu juga melahirkan lagu-lagu yang sangat menginspirasi, yang sangat membuat feelnya dapat banget deh, makanya dengerin lagunya Pak Teja Fatasena. Oke, kita langsung lihat aja kali ya video profilnya Pak Teja Fatasena. Check it out. Wah, keren banget tuh video profilnya. Terus oke, kita nanti langsung aja kali ya, kini kita mengundang nih narasumber kita. Ini dia Pak Teja Fatasena. Oke Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Oke. Selamat datang Pak Teja Fatasena. Welcome di Potabe Podcast Cerita Bersama. Potabe. Podcast Cerita Bersama. Oke. Tadi kita udah lihat nih video profilnya Pak Teja Fatasena gitu kan, yang udah sangat-sangat penasaran nih mungkin pemirsa di rumah, apa aja nih lagu dari Pak Teja Fatasena, terus juga apa sih yang membuat Pak Teja Fatasena sampai terjun ke dunia musik, ke dunia tarik suara, apakah ada motivasi gitu ya dari belakangnya. Oke, bisa diceritakan mungkin Pak? Selamat datang sekali lagi sih. Iya. Terima kasih nih kesempatannya nih bisa ketemu, bisa diundang ke Potabe. Bukan pot ya. Bukan. Potabe. Iya, alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini gitu, ketemu generasi muda. Ini generasi apa nih? Generasi Z ya, Z. Kalau saya generasi apa berarti? Milenial mungkin ya. Kalau orang bilang mungkin masuknya ke apa ya? Baby boomer ya kan? Oh ya, baby boomer. Katanya gitu. Tapi oke lah. Kalau di dunia seni itu sebenarnya jiwa nggak pernah tua, tetap muda. Ya, betul sekali, tidak pernah tua. Ya, muda terus. Kayak Pak Teja sekarang nih awet muda banget. Apalagi kalau misal ketemu yang muda-muda malah tambah muda lagi gitu, kebawa energinya gitu. Oke, Rido, sebenarnya kalau tadi pertanyaannya awal mula terjunnya. Iya, awal mula terjun gitu. Sebenarnya saya nggak merasa terjun ke dunia musik. Nah,
Kenapa tuh? Kenapa tuh? Penasaran nih kita. Udah bawaan lahirnya. Waduh, gitu. udah ada apa namanya? Mengalir ya, mengalir Iya, gen iya. apa ya? Gennya mengalir. Kalau teman-teman bilang sebenarnya kita tuh semua punya apa ya? Punya DNA, istilahnya DNA ya. DNA yang diwarisi gitu ya. Nah, saya mungkin merasakan itu karena di keluarga itu pun juga nggak semuanya. Oke. Nenek saya penyanyi Melayu, Oke. ayah saya juga penyanyi Melayu, pencipta lagu Melayu. Saya lahir di lingkungan yang di situ sudah ada sanggar seni. Jadi nenek saya punya sanggar seni. Wow. Jadi bayangkan ketika lahir di lingkungan itu, bangun tidur buka mata yang dilihat Yang langsung aktivitas seni, iya. Nah itu secara natural ya terjadi begitu aja. Betul. Kan? Ya akhirnya mendarah daging lah orang bilang, mendarah daging. Ya udah bagian dari diri saya sendiri gitu kan, udah nggak bisa dipisahkan dari musik gitu. Oke. Gitu. Jadi memang sedari kecil gitu ya, Pak Teja Fatasena ini memang sudah lahir di keluarga seniman ya. Iya. Dari neneknya tadi kita sudah dengar ya, ada sanggar seni gitu ya. Terus dari ayahnya juga ya, Iya. dari ayahnya Pak Teja ini. Jadi nih Pak Teja tuh dari kecil sudah apa yang dia lihat setiap bangun tidur sampai ingin tidur lagi adalah musik. Jadinya ada bakat musik. Nah kalau misalnya kita nih sebagai generasi Z yang dilihat apa? HP. Ya. Nah tapi dari HP itu juga bisa ya, semoga bisa dimanfaatkan untuk menjadi hal-hal positif. Betul, seperti betul. Pak Teja Harus- sekarang nih, yang seniman yang sudah. Nah kita tadi berbicara soal awalnya nih, Pak Teja memang sudah bakatnya dari lahir ya. Tapi perkenalan dengan musiknya itu bagaimana Pak? Berkenalan dengan dunia tarik suara ya khususnya ya Pak Teja Fatasena ini itu gimana? Ya kalau berkenalan ya itu tadi ya semua kan terjadi secara natural. Natural. Tapi kalau lebih ke profesional Ya, gitu kan, profesional. mempelajari Ya, betul. gitu. Lebih dalam lagi lah ya. Ya lebih dalam lagi. Kalau saya boleh cerita sedikit tuh gini. Boleh. Kadang-kadang kalau orang tua kita di satu bidang ya, dan itu memang klasik. Rata-rata tuh misalnya kalau orang tuanya seniman, pasti nggak mau anaknya jadi seniman. Iya, Itu klasik gitu. Mm-mm. Nah, saya merasakan itu. Saya di dunia seni itu khususnya di musik itu dialang-alangin Ridho sebenarnya. Oh justru ada tantangan ya Iya, Pak. Ada sebenarnya dihalang-halangin. tantangannya teman-teman. Kalau orang anak-anak muda misalnya pacaran ya, Mm-mm. backstreet. Backstreet. Jadi oke. main musiknya itu backstreet di belakang, ngumpet-ngumpet gitu. ngumpet-ngumpet. Karena kalau udah ketahuan misalnya megang gitar atau berurusan dengan musik itu diganggu terus. Oke. Gitu. Jadi kesampaiannya saya minta gitar itu umur kelas 3 SMA. 3 SMA. Padahal mintanya itu dari SD. Dari SD. Perjuangan Gitu. banget ya Pak. Perjuangan banget. Nah, saat dibelikan gitar itu kelas 3 SMA, nah disitulah mulai belajar gitar Oke. secara serius gitu kan. Nah akhirnya ngeband. Ya terjadi secara natural lewat media musik itu. Saya pikir itu musik itu juga media untuk bergaul yang Oke. yang memang Yang sangat apa ya, adaptif ya musik Iya. tuh. berpengaruh lah Berpengaruh, gitu. sangat berpengaruh. Di musik itu kita bisa cair dengan banyak kalangan. Betul, ya kan? iya. Ini. Nggak terbatas usia gitu. Generasi. Nggak terbatas generasi dengan musik kita. Kalau orang bilang kan musik itu bahasa universal. Bahasa gitu universal. Kan? Kemana-mana aja bisa masuk gitu. Oke, justru ada tantangannya ya dari almarhum ayah ya Pak. Iya. Iya, dari Iya. almarhum ayah. Tuh Pak Teja mendapat tantangan gitu, walaupun yang memang keluarganya sudah Iya. asli seniman Iya. gitu ya. Oke, kalau
tadi kita sudah lihat video profilnya Pak Teja ini asli anak Melayu nih, budak Melayu. Kita sama sih Pak dari seberang kita Sumatera. Rido asli mana? Aslinya Palembang. Oke. Cuma udah merantau jauh. Palembang Melayu juga, Rin. Palembang Melayu juga. Iya, Melayu lumayan. juga itu. Wong Kitogalo. Wong kan? Kitogalo. Iya, Palembang itu. Oke, kalau Pak Teja ini asli Riau. Jadi Provinsi Riau ini provinsi di Indonesia yang masih Melayu, sangat Melayu. Iya, bahasanya. betul. Riau itu kalau visi misi di provinsi Riau itu sebenarnya Riau tuh menjadi pusat budaya Melayu Asia Tenggara. Iya. Udah pernah dengar? Pernah. Belum? Ya, udah. Pernah. Iya, udah. Itu. Jadi memang kebudayaan Melayu yang mau coba dilestarikan, diperjuangkan berkembang, ya kan? Nah, Riau salah satu. Di Riau juga seniman-seniman Melayunya juga sangat ini ya Pak, kuat sekali tarik suaranya kayak. Terus juga ada tariannya gitu kan. Iya. Pokoknya sangat-sangat banyak gitu ya, masih sangat harus dilestarikan. Oke, kita lanjut nih Pak. Nah, tadi kan kita sudah mulai mengulik nih perkenalan Pak Teja dengan musik tadi pertamanya dari gitar, terus Pak Teja belajar. Nah, sekarang sejak tahun berapa Pak Teja ini mulai fokus atau kan tadi sudah dari SMA nih. Terus dari SMA nih Bapak pasti keinginannya lebih kuat lagi untuk bermusik. Nah, itu bisa diceritakan Pak sejak tahun berapa terus sampai terjun sekarang kemana-mana nih ke dunia komposisi lagu bahkan. Waduh, kalau saya cerita ini nanti bisa 7 hari 7 malam ini. Enggak. Gak apa-apa teman-teman Potabe semua. Dipersingkat aja ya. Dipersingkat aja. Oke. Saya mulai dari mana ya? Jadi gini, kalau diizinkan tadi mempelajari instrumen ya. Iya. Itu kan kelas 3 SMA. Nah, mulai ngeband. Itu masih dihalang-halangin loh, Rit. Wow. Kadang-kadang kalau misal pegang gitar itu dihalang-halangin. Oke, itu berjalan terus. Pas kuliah, nah mungkin saya boleh cerita lebih lebih bebas karena kuliahnya kan jauh dari orang tua waktu itu merantau di Solo, ya. ya kan. Nah, di situ akhirnya kesempatan gitu. Dan itu memang ada konsekuensinya juga. Betul, akhirnya kuliahnya jadi molor. Ya, kuliahnya gitu kan. pasti. Jangan dicontoh ya itu ya, jangan dicontoh ya. Harus ada manajemen waktunya juga ya. Tapi banyak pengalaman yang buat saya itu sangat-sangat berharga untuk pembentukan Karakter. Ya, banyak hal, karakter, ya pola pikir dan lain sebagainya lah, khususnya untuk berkesenian. Gitu, Iya, kan. betul. Karena di situ akhirnya membuat saya makin yakin bahwa memang jalan saya ini di dunia seni. Okay. Padahal saat itu kan ayah saya tuh inginnya saya jadi advokat. Oh, inginnya jadi advokat. Iya, dan saya kan kuliahnya di Fakultas Hukum. Oke. Alhamdulillah selesai, Rin. Alhamdulillah selesai. Keinginan orang tua pun juga untuk saya jadi advokat. Alhamdulillah. Wow. Cuman nggak pernah dipakai. Gitu. Jadi itu sebenarnya pelajaran buat kita semua sebenarnya ya. Iya. Bahwa bakat gitu. Bakat itu kan pemberian. Iya. Kalau memang kita punya bakat dan itu memang kita yakin di situ, menurut saya kita layaknya seyogianya harusnya disupport sama orang tua. Jadi orang tua jangan memaksakan kehendak, harusnya gitu. Iya. Nah, setiap orang kan punya dikasih bakat yang berbeda-beda dan itu kan gift gitu. Itu nggak bisa dibeli. Nah, alhamdulillah selesai dan itu perjalanan macam-macam lah bermusik. Itu bermusik aja. Jadi seakan-akan saya kuliah di Fakultas Hukum, dapat gelar SH dan SH-nya itu bukan sarjana hukum. Apa tuh? Sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Iya, karena ngeband mulu gitu kan. Iya, sambil ngeband, sambil ngejar SH tuh luar biasa. Kebanyakan ngebandnya. Ini sekedar pengalaman ya. Iya. Yang baik-baik diambil lah. Ambil, kalau yang jelek jangan dicontoh lah. Tapi ini buat saya pencerahan juga. Saya sekarang udah menjadi orang tua dan pengalaman itu mudah-mudahan anak saya nggak merasakan gitu. Oke. Ternyata memang
sekarang nih saya juga nih dan teman-teman Gen Z juga mungkin sekarang kan lebih apa ya, dengan orang tua tuh lebih sangat-sangat bergengsi gitu. Jadi kita bisa, kalau Rido ya ngambil tadi cerita Pak Teja itu ngambil motivasi, itu banyak banget motivasi yang tadi Pak Teja cerita, kita bisa ambil motivasi di mana kita bisa mempertahankan bakat kita, tekad kita. Pak Teja tuh berusaha dan juga sangat-sangat cinta pada bakat seninya, tapi di satu sisi lain dia juga ada keinginan orang tua nih yang sangat kuat, yang harus dan bisa balance juga loh Pak Teja. Ternyata bisa ngambil SH juga, bermusik juga walaupun banyak bermain musiknya ya Pak. Ya, tapi pada akhirnya maaf, pada akhirnya sebenarnya itu berkaitan loh. Berkaitan loh. Sangat. Di dunia hukum, di dunia musik itu ternyata saya baru menemukan ternyata itu juga bisa connect di dunia musik, khususnya dunia seni ya. Iya. Industri musik dan kesenian yang lainnya, semua kan punya industrinya. Nah, ketika di dunia industri itu banyak terkait dengan hukum. Iya. Satu contoh aja, misalnya sebuah karya dia butuh perlindungan hak cipta. Oke. Nah, itu kan iya. itu kan persoalan hukum. Betul. Menciptakan Gitu. sebuah lagu tuh ada proses hukumnya juga ya. Oh iya dong. Hak cipta Hak milik cipta, sendiri. perlindungan hak Video cipta. klip milik sendiri. Iya. Sekarang kan apa-apa kita juga harus hati-hati ya kalau ingin mengambil musik atau sound dari aplikasi tuh ada apa namanya? Watermark ya. Iya. Ada harusnya. Istilahnya apa ya? IP ya, Iya. intellectual property. Ya, itu kan pelindungan hukum di situ. Ternyata nyambung juga. Ternyata nyambung juga. Memang ada jalannya, selalu ada Iya. jalannya gitu kalau kita ingin berusaha. Betul. Oke, lanjut nih Pak. Sudah mulai agak mendalam lagi nih Pak. Tadi Jangan udah dalam-dalam. jangan dalam-dalam. Oke. Pak Teja juga sudah beberapa kali gitu ya, sudah mulai mengaransemen, mengkomposisi, bahkan merekam sendiri karya-karyanya. Itu prosesnya seperti apa sih Pak dalam rekaman lagu sampai mendapat inspirasi bahkan menciptakan lagu tuh bagaimana caranya gitu loh Pak? Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya saya ngomong. Karena kalau udah kayak gini nih, ini kalau kamu bilang dalam, dan ini dalam banget. Ini dalam banget. Saya merasakan satu dimensi, nah, ya kan, Wow, dimensi dunia, dan itu sejak kecil Rido. Jadi saya ingat dulu waktu SD, kadang-kadang kan di diary itu kita suka bagi-bagi diary, nulis identitas ya, nama siapa, hobi, bla bla bla. Itu waktu SD itu saya nulis hobi itu tuh yang saya tulis apa? Apa tuh? Ngelamun. Wow. Karena waktu itu kan nggak tahu kata-kata apa lagi gitu kan. Ternyata ngelamun itu tuh ya merenung, mikirin apa, masuk ke alam yang bukan lagi alam fisik gitu ya. Oke. Di situ banyak Mengalir. dapat sesuatu. Misalnya sesuatu. Masa-masa dulu tuh kalau lagi nongkrong itu gitar suka dijauhin sama teman. Kenapa? Kalau ada gitar saya tuh nggak ngobrol. Oke. Bahkan Fokus ya. Iya, bahkan keasikan punya dunia sendiri itu ngelihat kanan kiri teman-teman udah nggak ada. Oh. Gitu. Ditinggalin ya Pak. Iya, sampai saat itu segitu. Cuman seiring usia coba dikendalikan lah. Kalau kayak gitu jadi autis ya. Iya. Kalau diterusin gitu. Nah, kalau inspirasi karya itu banyak dapat dalam dimensi yang seperti itu. Oke. Kadang-kadang misalnya datang begitu aja, pas lagi naik motor tiba-tiba datang. Kadang-kadang bentuknya macam-macam, ada nada, kadang mungkin tema, kadang lirik, kadang lengkap lirik dan nada datang berbarengan. Oke. Gitu. Jadi bisa aja pas sambil mengendara motor. Oh, macam-macam. Sambil melamun sebelum tidur biasanya kan kayak kita ada skenario dulu nih. Iya. Set gitu, itu mungkin bisa juga ya Pak. Ternyata memang sudah seperti itu alamiah ya Pak. Iya. Langsung gitu. Karena memang Pak Teja juga sudah menekuni gitu ya, sudah sangat cinta dengan seni musik juga ya. Jadi langsung langsung ada gitu, dapat feel, dapat ide, entah itu nada atau lagu atau lirik bahkan.
Oke Pak, setelah ini kita akan melihat beberapa foto nih, foto-foto Pak Teja saat manggung, saat berkarya, saat apa namanya, saat menunjukkan bakat karya seninya gitu. Kita akan mereview satu-satu fotonya. Oke, kita langsung ke foto pertama mungkin nih Pak. Foto pertamanya Pak Teja ini saat kapan nih? Itu tahun berapa itu ya? Gimana nih Pak reaction? Itu untung, aduh ya Allah. Itu kira-kira itu di Taman Mini, itu di Taman Mini di Anjungan, itu di Taman Mini di Anjungan Riau. Wow. Dulu kan saya di Anjungan Riau. Anjungan Riau. Jadi ayah dulu kepala Anjungan Riau Taman Mini. Nah itu di Anjungan Riau tuh. Saya ingat itu bukan saya mau nyanyi, tapi banyak ya om-om, tante-tante saat itu yang ngojok-ngojokin gitu. Oke, langsung nyanyi gitu ke atas. Iya, ngojok-ngojokin nyanyi. Karena memang saya itu nggak pernah nyorong-nyorongin apa? Iya, nggak pernah justru menunjukkan ya. Enggak pernah menunjukkan tapi, justru. Ya gitulah. Saya juga nggak ngerasa saya ini penyanyi gitu ya. Iya, oke. Tapi dari kecil ketika ketemu sama orang selalu dia nyanyi gitu. Karena mungkin orang juga sudah banyak mendengar nih Pak Teja menyanyi dan juga segala macam. Kalau boleh cerita sedikit Rido. Oke. Kenangan waktu SD itu sampai SMP, jadi sampai gini. Setiap masuk sekolah, Ya. sebelum pelajaran dimulai, Oke. itu teman-teman di kelas, kadang juga guru, sebelum pelajaran dimulai, saya suruh nyanyi ke depan. Waduh. Itu dari Suruh SD. nyanyi dulu gitu. Dari SD, dari SD sampai SMP. Pas SMA udah nggak mau, malu. Iya, karena juga udah selalu gitu ya Pak. Iya gitu. Foto kedua Pak Teja ini saat di mana nih? Penasaran juga nih saya nih, belum lihat nih. Itu waktu syuting video klip Bangkit Budak Melayu itu. Oke, saat syuting video klip ya. Itu di Kepulauan Seribu. Oh, Pulau Seribu ya. Kepulauan Seribu 2012 kayaknya itu. 2012. Masih muda ya? Iya. Tapi sekarang juga masih sama kayak yang di foto. Iya. Awet muda. Cuman rambutnya udah beda tuh. Iya. Yang berubahnya rambut ya Pak ya. Nah ini tadi Bangkit Budak Melayu juga ya, yang tadi saya sempat baca profil Bapak gitu. Bangkit Budak Melayu ini langsung muncul. Bangkit Budak Melayu merupakan ini nih baru. Ke bawahnya baru Teja Fatasena. Jadi Bangkit Budak Melayunya dulu yang dimuncul di artikel. Iya. Dan ternyata tadi foto pas syutingnya ya, syuting video klip. Syuting video klipnya. Lanjut foto ketiga nih Pak. Nah itu udah beda lagi itu ya. Udah nggak gondrong lagi itu. Udah nggak gondrong ya. Itu di mana itu? Itu kayaknya di kafe temen itu. Di kafe temen pas launching kafenya suruh ngeramein gitu. Keren ya. Jadi sudah apa namanya? Punya banyak teman juga. Jadi teman pada tahu nih Pak. Ya tampil nih Pak Teja langsung. Ya itu makanya saya bilang tadi ternyata musik itu buat saya menjadi terjun kemana-mana. Anugerah gitu. jadinya Iya. gitu. Lewat musik saya akhirnya bisa cair kemana-mana bergaul dari banyak kalangan gitu. Ketika ketemu anak muda ya saya bawain lagu anak-anak muda dan mereka akhirnya suka, akhirnya jadi connect terus teman, ya. gitu. Apa namanya link pertemanannya ya, luas relasi. Gitu. Lanjut ke foto terakhir kita nih. Ini yang paling keren nih. Wah keren banget nih fotonya. Buff itu Borobudur Art Vaganza itu. Nah ini surprise banget nih. Bangkit Budak Melayu itu kan 2012 tadi ya. 2012 lagu itu nyebar di Riau dari handphone ke handphone. Saya juga nggak tahu gimana ceritanya tuh. Akhirnya rame di mall-mall diputerin gitu. Saya dapat info dari kawan di sana dan akhirnya sampai ke RCTI waktu itu nayangin lagu itu buat back sound berita tentang PON gitu. Oke. Padahal itu lagu bukan lagu resmi PON loh. Iya, bukan muncul aja gitu ya, Pak. Iya. Bukan untuk PON. Saat itu RCTI juga menduga itu lagu resminya. Oh, dikira memang tercipta untuk PON, Iya, PON Riau. Iya, itu awalnya gitu. Nah, akhirnya klarifikasi
bahwa itu bukan lagu resmi ya kan. Nah, dari situ di 2013 yang tadi Borobudur Advagansa itu saya diundang sama panitia, dan panitia khusus minta saya opening di acara itu. Oke. Bawain lagu Bangkit Budak Melayu. Bawain Bangkit Budak Melayu. Padahal acaranya di Borobudur, Magelang. Wah, itu surprise banget. Surprise ya. Yang lebih surprise lagi, Rido, saya nyanyi lagu itu di opening, diiringi tarian. Oke. Tapi tariannya bukan tarian Melayu. Oh, bukan, justru. Iya, tarian namanya tarian Dayaan. Di YouTube ada videonya tuh. Oke, boleh. Itu dia pakai kerincing-kerincing. Kita taruh di sini ya link Iya, YouTube. itu kerincing-kerincing. Wah, itu surprise banget buat saya. Dan sangat. pas loh. Tariannya itu dengan iramanya pas ternyata ya. Wah, Kak. itu surprise banget buat saya itu. Surprise banget. Ya, pokoknya Bangkit Budak Melayu ini apa namanya juga sangat tidak terduga gitu ya dari seorang Pateja Patasena gitu. Betul. Masya Allah lah. Oke, tadi kan kita juga sudah melihat foto nih Pak, foto Bapak tadi itu banyak yang Bapak perform dengan gitar. Terus tadi kita juga sudah mendengar bahwa alat musik yang pertama Bapak pinta saat oleh keluarga, oleh ayah, almarhum ayah itu adalah gitar. Kenapa Pak gitar? Kok bisa gitar? Kenapa memilih gitar? Ya, gitar itu kan apa ya? Udah populer ya. Populer. Kita bisa bawa kemana-mana lah, bisa jadi teman gitu kan. Teman tidur. Iya. Bisa jadi teman nongkrong gitu. Nongkrong kalau nggak ada gitar nggak asik gitu kan. Nah, saya mintanya gitar waktu itu. Oke, lanjut mungkin dari tadi kan kita gitar nih yang sangat berhubungan dengan Pateja Patasena perform selalu ada gitar ya. Dari sekian banyak lagu yang Bapak ciptakan gitu ya, kira-kira ada tidak lagu yang menjadi menurut Pateja sendiri lagu Bapak yang mana nih yang menjadi gong pembuka dari seorang karya Teja Patasena itu? Ya, saya rasa itu Bangkit Budak Melayu ya. Bangkit Budak Melayu. Bangkit Budak Melayu itu kalau saya boleh cerita sedikit, Rido, itu lagu buat saya itu gift ya, pemberian. Itu jam 11 malam. Itu salah satu lagu yang saya buat yang datang dengan lirik dan notnya tuh datang sendiri. Biasanya kan kadang-kadang datangnya notnya dulu, kadang liriknya dulu gitu. Kadang-kadang ada juga yang liriknya udah ada tapi notnya belum dapat itu juga ada. Oh, ada. Kadang ada separuh diterusin lagi juga nggak kelar gitu. Nah, di Bangkit Budak Melayu itu jam 11 malam tiba-tiba datang sekitar 30 menit itu merinding. Oke. Merinding, selesai jadi nangis. Wow. Padahal itu lagu bukan lagu sedih gitu. Iya ya. Iya, itu aneh itu lagu. Karena ngefeel banget Pak. Itu malam juga ya. Saat itu yang bikin saya nangis itu merinding. Merinding. Jadi sekitar setengah jam itu merinding. Dari awal dapat itu energinya itu ya susah ya untuk diceritain ya. Iya. Yang pasti saya merinding dan selesai nangis gitu. Oke. Sangat-sangat apa ya kalau didengarkan juga Bangkit Budak Melayu ini apa untuk membangkitkan semangat anak-anak Melayu khususnya ya untuk anak Indonesia umumnya. Jadi kita harus mencintai daerah kita dari mana itu daerah kita dari Sabang sampai Merauke. Ayo tonjolkan mungkin ya karya-karya dari daerah masing-masing. Kayak Pateja Patasena ini adalah seniman anak Melayu asli yang sangat-sangat membanggakan ya. Betul. Itu saya mau nambahkan ini sebenarnya pesan buat semua juga, termasuk buat saya juga ya. Jadi itu kan berangkatnya dari sebuah kesadaran kita ini kehilangan karakter gitu ya. Oke, iya. Saya bisa rasakan. Kita ini kehilangan karakter. Jadi sebenarnya memang kalau istilah lain misalnya kearifan lokal, karakter itu memang harus dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Betul. Dan harus kita yang peduli. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Itu sih sebenarnya poinnya gitu. Betul. Dan Melayu yang saya angkat di situ sebenarnya Melayu bukan dalam arti suku tapi rumpun Melayu. Jadi sebenarnya anak bangsa. Betul. Iya. Ini gitu. Iya, bahkan
apa namanya kita juga perlu ini lagi ya. Sekarang kan sudah banyak nih Indonesia ya khususnya negara kita nih masuk musik-musik yang dari luar gitu. Itu memang bagus bisa diambil yang baiknya tapi sudah over menurut Rido sendiri ya yang generasinya Rido gitu. Kebablasan ya. Kebablasan. Jadi perlu juga membangkitkan apa namanya karya-karya dari anak bangsa yang menonjolkan daerah Indonesianya gitu. Karakter kita jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang gitu, betul sekali. Oke. Kita tadi sudah mendengar loh tantangan terbesar Pak Teja ternyata tuh tidak direstui, sempat tidak direstui ya saat usia sekolah remaja gitu. Tapi saat sudah membuat karya nih Pak, kita tadi misalnya sudah membuat karya satu, ada tantangan besar gak sih supaya dalam pembuatan karya itu misalnya pernah bosan apa sudah udah buat karya nih bosan nih belum ada ini lagi, itu gimana Pak menghadapi itu? Nah, apakah pernah ada? Alhamdulillahnya tuh sampai saat ini saya ngejalanin sampai di mana saya udah nggak ada lagi energi, nggak ada lagi greget, nggak ada lagi yang datang. Nah saya nggak tahu itu kapan. Jadi selagi itu masih datang, selagi masih ada greget, dan alhamdulillah sampai detik ini luar biasa. Jadi saya nggak tahu kalau tadi pertanyaannya kapan bosannya, ya saya ngejalanin aja gitu. Jalanin aja. Gitu. Iya, jalanin aja. Jadi dan ternyata alhamdulillah ya jalannya ada aja gitu. Kalau emang karena tadi yang saya ceritain bahwa perjalanan saya itu udah lagi nggak bisa menyangkal ya, udah nggak lagi bisa menyangkal bahwa ini bukan jalan saya, tapi memang ini memang udah jalannya. Memang sudah jalannya gitu. Sudah terjun, sudah berenang ya istilahnya Pak. Dan ini jalannya. Udah kelelep lagi. Udah kelelep. Luar biasa Pak. Kita agak haus nih Pak. Boleh minum dulu Pak. Nah, habis ini pas kita mau dengerin Pak Teja nyanyi. Asik. Aduh, segar-segar. Oke, yang pasti dari seorang Pak Teja Fatasena ini apa namanya? Tadi kita sudah dengar karya-karyanya itu awalnya dari semua datang memang alami, datang dengan sendirinya gitu. Jadi dan juga Pak Teja Fatasena ini menerimanya juga dengan sangat-sangat baik gitu loh. Ada misalnya orang sudah diberi privilege mungkin dari keluarganya mendukung, dianya ada bakat tapi apa namanya tidak dilanjutkan gitu. Itu sangat sayang sekali. Sayang banget ya. Menurut Pak Teja itu gimana sih? Ya sayang banget gitu. Ya mungkin proses juga ya, mungkin proses ya, mudah-mudahan nanti suatu saat dia akan sadar. Yang terpenting sebenarnya buat saya bukan dukungan di luar diri dia lah ya. Tapi paling nggak yang bersangkutan sadar, menyadari bahwa gue dikasih gift nih, gue dikasih bakat, itu aja dulu. Iya. Dan saya membuktikan bahwa saya ada bakat di situ bukan saya mengaku-ngaku sendiri gitu. Iya betul. Bukan. Justru itu saya lawan, saya pernah lawan. Enggak. Tapi kok makin lama makin banyak, dan orang dari musik itu, dari seni itu saya bisa bergaul, dan saya merasakan bahwa ini memang kalau dibilang sebuah potensi yang ada di saya gitu. Akhirnya di situ baru menyadari sendiri gitu. Nah, mungkin yang teman-teman kawan-kawan itu mungkin melalui proses itu dulu. Iya, melalui situ. Mudah-mudahan akhirnya menyerah. Mengalah sama diri sendiri bahwa ya ini bakat gue nih gitu. Dan akhirnya bersyukur. Gitu. Iya pasti. Oh iya, saya juga punya satu tadi saya udah sempat baca nih profil Pak Teja Fatasena ini. Selain tadi yang paling saya saya bangga gitu adalah lagu Bangkit Budak Melayu, saya juga terkesan dengan ternyata Pak Teja ini juga berkolaborasi pada video klipnya Ardhito Pramono yang berjudul 2 jam 1 jam.
2 jam. 2 jam. Itu gimana Pak prosesnya sampai bisa ikut gitu? Sebenarnya bukan di proses video klipnya ya. Iya. Itu lagu saya. Oh gitu, wah. Gitu. Aduh, makasih Pak Jadi- atas koreksinya. Jadi itu lagu saya buat itu lagu lama tuh sebenarnya sih saya bikin tuh 2008 ya kalau salah. Wow. 2008 Rido umur Saya baru 1 tahun Pak, 2008. Masya Allah. Nah itu 2008 saya bikin. Jadi ceritanya gini, saya punya teman. Kalau anak-anak sekarang pasti pernah dengar nama Om Leo kali. Om Leo. Om Leo, ya kan? Iya. Coba searching nanti Om Leo. Oke. Kalau Om Leo tuh dia bandnya Good Night Electric. Good Night Electric itu Om Leo. Oke. Jadi Om Leo itu pernah dengar lagu saya dan tiba-tiba akhirnya Om Leo ada kerjasama dengan Ardhito dalam sebuah project dan Om Leo inget lagu saya gitu. Itu orang ingetannya dahsyat itu. Makanya konteks saya, bro, lagu lu yang ini judulnya apa? Yang mana? Dinyanyiin sedikit. Saya bilang, wah, masih inget ya gitu kan. Udah kirim. Saya kirim buat Ardhito, ternyata Ardhito cocok. Ardhitonya cocok. Karena memang Om Leo juga insting musiknya kan juga kuat bahwa ini cocok untuk Ardhito dan warna lagu musik cocok juga gitu. Oke. Dan ternyata memang benar pas di tahun Ardhito, alhamdulillah Ardhitonya suka gitu. Bapak apa namanya saat mendapat tawaran itu ya berarti ya dari tadi pihaknya Ardhito gitu. Bagaimana Pak perasaannya? Ya alhamdulillah ya. Sangat Alhamdulillah maksudnya. bersyukur berarti. Ya sekarang kan sebenarnya apapun itu kalau memang pilihan, nah balik lagi tadi pilihannya. Pilihan saya memang sudah di sini dan itu kan sebenarnya lagi-lagi perjalanan waktu lagi-lagi itu membuktikan bahwa memang ini jalan. Oke. Nah, itu aja. Jadi akhirnya kan makin yakin. Makin yakin. Sangat. Ya bahwa ya memang ini udah jalan gue gitu kan. Mungkin seandainya kalau saya banting setir, Oke. katakanlah misalnya fokus di avokat, Fokusnya di advokat. selesai kan? Iya. Apa namanya? Setiap pilihan beda takdirnya gitu ya. Betul. Tadi Yakin kalau aja. misal Pak Teja ternyata jadi apa namanya kuasa hukum gitu ya, Iya. sudah beda nih. Kita tidak bisa mendengar Bangkit Budak Melayu mungkin tidak ada. Udah selesai. Iya, tapi ngomong-ngomong Bangkit Budak Melayunya pernah dinyanyiin sama Anji ya Pak? Nah. itu ceritanya lagu itu lagi-lagi alhamdulillah masuk di album Wonderful Indonesia. Wow. Gitu. Jadi ada event lomba cipta lagu pop daerah Nusantara. Oke. Gitu. Lomba cipta lagu pop daerah Nusantara, lagu itu masuk dan ditayangkan kan di Antv waktu finalnya kan. Oke. Nah, iya. lagu itu dinyanyikan sama Anji. Oh. Ya, untuk di apa ya? Untuk di program, Di program Antv itu. Nah, ketika di proses rekaman di album Wonderful Indonesia, ya saya nggak tahu ceritanya gimana, saya dikontak Teja aja yang nyanyiin di album itu. Oke. Gitu. Ya nggak tahu gimana, Anji kan bagus suaranya kan. Oke. Tapi mungkin ini Iya. cengkoknya mungkin nggak dapet kali ya, oke, iya, gitu kan. Rasanya ya. Rasa Melayunya itu Logat mungkin ya nggak itu dapet. sangat Nah, kental ya. itu. Tapi Itu ceritanya. Pak Teja sendiri berarti apa namanya? Kalau aduh saya nih masih awam nih Pak, jadi nggak tahu. Kalau misalnya berarti kan tadi karya lagu kita nih, kalau dinyanyiin sama seorang musisi gitu, dinyanyiin aja nih, apakah ada izinnya gitu-gitu gimana Pak ke yang punya lagunya gitu? Iya, kalau secara etika sih memang begitu Harus ya, ya, secara harus. etika. Cuman ya sekarang semua balik lagi ke pencipta lagunya, semua balik oke. lagi ke pencipta lagu. Karena pencipta lagu itu mau melarang atau tidak itu juga haknya dia kan Iya. gitu. Tapi yang paling penting selain izin, yang paling penting itu ya, dan ini harus gitu. Kalau tadi izin, mau izin atau enggak, menurut saya masih bisa dibicarakan lah. Bicarakan, oke. Tapi yang fatal itu kalau bawain lagu orang tapi nggak menyebut
itu lagu punya siapa. Oke, gitu. Atau mungkin salah tulis. Nah, kadang-kadang itu agak sulit untuk ditolerir gitu. Oke. Kalau Pak Teja sendiri nih, kalau udah berbicara musik lagi gitu ya Pak, genrenya yang paling Bapak suka tuh apa? Atau malah semua genre musik saya ini Pak Teja? Ini nih apa? Balik lagi ya? balik lagi ke saya menganggap musik ini nih media komunikasi Media ya. komunikasi. Media komunikasi. Jadi saat misalnya kita berhubungan dengan anak-anak, misalnya anak-anak muda, anak muda sukanya apa sih? Ya saat itu saya cair ke anak muda ikutin gitu. Sangat-sangat gitu. adaptif teknologi juga, adaptif zamannya ya Pak ya, musiknya. Oke, gitu. Dan alhamdulillah, maaf Rido, alhamdulillah di semua genre alhamdulillah saya bisa masuk ya. Bergaul gitu ya. Mau keroncong, dangdut gitu. Terus juga mungkin ada nggak pesan dan untuk Bapak kepada musisi-musisi yang dari daerah gitu untuk bisa ayo tunjukkan gitu lagu-lagu daerah masing-masing gitu. Ada pesan gitu untuk generasi Z juga semua dari Pak Teja Patasena? Oke, ini mungkin umumnya ke kita ini yang merasa anak bangsa lah ya. Indonesia. Jadi udah nggak lagi mau daerah mana ya kan? Betul. Yang tadi yang kita harus garis bawahi, yang tadi kita omongin sebenarnya kesadaran gitu. Kesadaran bahwa tanah air kita ini kaya gitu kan. Kaya. Termasuk khazanah seni budayanya juga luar biasa. Luar biasa, seninya ya kan? luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Kalau dibilang harta gitu ya. Itu. Kekayaan intelektual ya kan, dan itu mungkin hanya kita yang punya gitu. Nah, kalau kita nggak peduli, kalau kita nggak coba mempelajari, merawat, melihara, melestarikan, terus siapa lagi gitu? Udah takutnya juga diambil bangsa lain gitu loh Pak ya. Iya betul. Jadi tanamkan kesadaran gitu. Rido pernah dengar nggak ada bule yang belajar nyinden? Iya, itu sudah yang belajar ngedalang, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya udah fakta ya kan, yang harus kita khawatir juga. Iya. Kalau generasi kita nggak ada lagi yang meneruskan mempelajari nyinden, mempelajari mendalang, misalnya nggak ada lagi nih generasi muda, terus akhirnya kita nonton wayang, dalangnya bule. Gimana dalangnya bangsa lain gitu. Iya. Ini dari negara mana tapi Jawanya medok gitu. Yang nyinden bule, yang nonton kita. Gimana tuh? Sangat-sangat malu loh ya. Makanya itu harus dilestarikan dan tumbuhkan kesadaran dari itu harus sendiri. Harus. Harus. Kalau bukan kita siapa lagi, Rit? Betul. Sudah lumayan nih Pak, kita ngobrol sudah hampir 45 menit kalau gitu ya Pak. Panjang ini. Kalau nggak dikat panjang dan juga sangat-sangat menginspirasi juga. Thank you. Terima kasih Pak Teja Patasena ya. Semoga cerita Pak Teja itu sudah bisa kita semua ambil motivasinya. Betul. Yang nggak baik-baik jangan ditiru. Iya. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman yang menyaksikan Potabe Podcast Cerita Bersama. Saya Rido Sutrisno pamit undur diri dan terima kasih untuk Pak Teja Patasena yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mau ngobrol bersama kita di segmen perdana dari Potabe ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan dan juga pengkoreksian itu. Setelah ini kita akan mendengarkan nih seorang Pak Teja Patasena menyanyikan lagu yang berjudul Guru Padamu Aku Cemburu. Saya Rido Putra Sutrisno pamit.
setiap langkahmu. Guru, padamu aku cemburu, pada akhlak mulia itu, pada tingkah laku yang ditiru, pada rahmat di hati ikhlasmu. Kepadamu guru, peradaban ini meminta, bahkan dia harus mengibar. Tetaplah kau menjadi pelita. Kepadamu guru, jangan kau pergi tinggalkan kami. Generasi memohon bakti, tetaplah kau timang peradaban ini dengan hati penuh cinta. Meski berurai air mata, guru, padamu aku cemburu, pada simpanan yang bermutu, pada pahala di surga itu, pada pahala di surga itu.